Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Susi Susanti dengan NPM 201230007, mahasiswi semester 6 Prodi Ekonomi Syariah STEM di Bandung. Pada video kali ini, di sini saya akan membahas mengenai sakaratul maut orang yang zalim. Untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah PAI 6, dosen pengampu Bapak Willy Hardian, STMM Inov. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Dan pada kesempatan kali ini yang insya Allah penuh keberkahan. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini, marilah kita merenung sejenak tentang satu fase kehidupan yang pasti akan kita alami, yaitu sakaratul maut, yaitu detik-detik terakhir sebelum kita meninggalkan dunia yang fana ini. Nah, kita sering merasa hidup masih terasa panjang, masih ada waktu untuk melakukan hal ini dan itu, masih juga sempat untuk memperbaiki diri, namun nyatanya Allah telah mengingatkan kita dalam Al-Quran, yang artinya, alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat ketika orang-orang zalim berada dalam tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul mereka seraya berkata, keluarkanlah nyawamu. Quran Surah Al-An'am ayat 93. Hadirin yang dirahmati Allah, ayat di atas ini bukan untuk menakut-nakuti kita tanpa adanya tujuan, tetapi sebagai bentuk kasih sayang Allah agar kita sadar sebelum terlambat. Dalam sebuah riwayat yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali diceritakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam pernah meminta kepada Allah untuk diperlihatkan bagaimana rupa malaikat maut ketika mencabut nyawa orang yang zalim. Maka Allah pun memperlihatkan gambaran yang sangat mengerikan, yaitu seperti sosok yang besar, wajah yang menakutkan, bau yang tidak sedap, mata yang mengawasi dari depan maupun belakang, dan dari mulutnya pun keluar api. Bahkan Nabi Ibrahim pun pingsan ketika melihatnya. Setelah sadar, beliau pun berkata, melihat wajahnya saja sudah cukup menjadi hukuman bagi orang yang berbuat zalim. Padahal azab Allah jauh lebih dahsyat dari itu. Hadirin yang dimuliakan Allah, bayangkan ketika sakaratul maut datang kepada kita, roh kita tidak keluar dengan lembut, tetapi ditarik dengan paksa seperti akar yang tertanam kuat, dicabut dari tanah yang keras. Nah, itu adalah gambaran bagi orang-orang yang hatinya terlalu cinta akan dunia ataupun ubud dunia, lupa kepada Allah dan sering berbuat zalim. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, yang artinya yaitu orang-orang yang dimatikan oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada diri mereka sendiri, maka masukilah pintu-pintu neraka jahanam dan kamu akan kekal di dalamnya. Quran Surah An-Nahl ayat 28-29. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Di saat terakhir itu, manusia tidak lagi bisa berpura-pura. Semua amal akan ditampakkan secara nyata. Bahkan dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang meninggalkan dunia ini kecuali telah diperlihatkan kepadanya tempat kembalinya, apakah dia kembali ke surga ataupun di dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bayangkan saja jika di akhir hidup kita yang diperlihatkan justru di tempat neraka. Betapa menyesalnya saat itu, tapi penyesalan sudah tidak ada gunanya. Bahkan dikisahkan ketika sakaratul maut hampir selesai, malaikat akan berkata kepada orang yang zalim, wahai musuh Allah, inilah tempatmu di neraka. Kalimat itu cukup untuk menghancurkan harapan seseorang yang dulu hidupnya
penuh kesombongan, penuh kezaliman, namun lupa bahwa semua itu akan berakhir. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, namun Islam bukanlah agama yang hanya menakut-nakuti. Islam adalah agama harapan. Selama kita masih hidup, selama nafas masih berhembus, pintu taubat masih selalu terbuka. Tidak ada manusia yang sempurna, kita semua pernah melakukan kesalahan, tapi yang terbaik adalah yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai dari hal-hal yang sederhana, yaitu contohnya dengan kita menjaga sholat kita yang tadinya tidak tepat waktu menjadi tepat waktu, menghindari kezaliman sekecil apapun, memperbaiki hubungan dengan sesama, saling memaafkan dan saling merangkul dalam kebaikan, dan juga memperbanyak istighfar. Jangan nunggu di nanti-nanti, karena kita tidak tahu kapan kata nanti itu akan berakhir. Hadirin yang dirahmati Allah, semoga kita semua ini termasuk orang-orang yang ketika sakaratul maut datang menjemput kita disambut dengan kelembutan, bukan dengan azab yang pedih. Semoga kita dipanggil dalam keadaan panggilan yang indah, dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan yang sebaik-baiknya kita, dan dalam keadaan kita sedang dipenuhi dengan cinta kepada Allah. Seperti perkataan, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhan dengan ridho dan diridhoi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.